Ya, itu tadilah keseruan di sirkuit Mandalika. Berbagai hal seru, menarik, unik juga muncul di sana ya, Pak. Ya, betul. Kita akan berbincang ya setelah MotoGP ini, kemudian apa, nextnya apa gitu ya. Nah, kita akan berbincang dengan beberapa narasumber. Yang pertama yang sudah bergabung bersama kami adalah Effendi Ghazali, pengamat komunikasi politik, dan juga nanti bergabung bersama kami ada Zulkifli Mansyah, Gubernur NTB. Kita ke Bang Ege dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ege. Langsung dari Mandalika nih Bang Ege. Salam Bayu dan Maria, selamat pagi. Mestinya Pak Gubernur aja nih, sudah cukup untuk menjelaskan. Kita mau lihat langsung dari sisi penonton gitu kan. Kemarin di Mandalika kita live juga Pak Indonesia Pagi. Sekarang juga masih di sirkuit, nggak pindah-pindah Bang Ege? Enggak, ini latar belakang aja Zoom biar kelihatan bagus. Sudah tentunya bukan di sirkuit lagi. Siap. Oke, Bang Ege, kalau misalnya melihat kemarin Anda juga kan datang ke sana melihat secara keseluruhan. Kita juga lihat exposure-nya besar ya, tokoh politik ada di sana dengan berbagai macam gitu. Nah, melihat apa yang menjadi mungkin highlight-nya ya, Bang Ege terlebih dahulu ya. Highlight dari pergelaran MotoGP kemarin aja gimana, Bang? Yang pertama tentu saja sukses, bangga, terima kasih Pak Presiden, panitia penyelenggara, ada Pak Hadi juga dan Gubernur NTB yang sebentar lagi tampil. Bangga betul, terima kasih karena ini suatu pagelaran yang membawa nama Indonesia ke tingkat dunia dan secara umum itu terlaksana dengan sukses ya. Jadi sekali lagi bangga dan terima kasih. Sudah 2,5 dekade kan menunggu. Nah yang kedua tentu saja lepas dari bangga dan terima kasih, kita buat catatan-catatan baik untuk penyelenggaraan apa lagi di tahun-tahun selanjutnya supaya fasilitas yang luar biasa ini tidak terbengkalai seperti sisa-sisa fasilitas PON dan lain sebagainya. Tapi saya mungkin lebih menekankan pada catatan komunikasinya saja, Bayu, Maria, dan para pemirsa. Terutama misalnya yang pertama itu adalah komunikasi dengan semua fasilitas dengan semua fasilitator atau petugas yang ada di lapangan. Misalnya saja untuk penukaran tiket misalnya. Ini sebagai catatan di masa depan ya. Harusnya kan dalam konteks pelayanan publik, mestinya orang itu mudah sekali melakukan penukaran tiket. Saya setidaknya 2 Piala Dunia yang terakhir ya, untuk membandingkan dengan sepak bola misalnya, itu orang gampang sekali menukar tiket sampai di stasiun, di bandara, kemudian di berbagai tempat. Jadi kalau misalnya Pak Erik itu bisa memperbanyak tempat-tempat seperti ATM untuk penukaran tiket gitu, saya itu menukar tiket harus jalan 3 kilo. Karena saya tanya kepada tiket redemption itu, saya tanya kepada petugas yang ada di situ, 6 orang yang saya tanya itu 6 orang tidak tahu sama sekali, baru yang terakhir tahu dan menunjukkan hanya bisa menukar di tempat yang lain. Yang di dekat masjid itu jaraknya 3 kilo ada, kita harus jalan ke sana. Intinya untuk penukaran tiket harus ditingkatkan, publik harus dibuat lebih mudah ya untuk sampai ke sana. Nah yang kedua pasti harus dengan segera dicatat soal shuttle ini, bus antar jemput yang tersedia. Jadi kalau kita mau menunjukkan sisi yang harus diperbaiki, lepas dari kesuksesannya, tidak sedikit yang pulang kemarin atau dalam tanda petik terlantar. Karena itu tadi, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Gubernur, kurang lebih apa analisanya terhadap situasi itu. Tapi saya rasa mungkin di samping jumlahnya kurang, atau jalan menuju ke sana kurang lancar, dan memang ditutup-tutup oleh petugas. Saya beberapa kali mengalami ditutup terus dibuang, walaupun misalnya ada tanda-tanda kita memang duduk di tempat duduk tertentu yang harusnya bisa punya akses ke sana. Barangkali karena ini juga menarik catatan bahwa ini kan acara publik ya, jadi sama dengan Piala Dunia, ini MotoGP acara dunia, jangan terlalu banyak juga pejabat publik yang lewat dengan dengan sirine dan pengawalan gitu, sampai yang level lokal pun nanti ada Pak Gubernur ini, mungkin kepala dinas atau asisten itu juga lewat dengan ngingong gitu. Jadi maksud saya, mudah-mudahan kita bisa perbaiki, lepas dari semua kebanggaan dan terima kasih, itu nanti para penonton itu betul-betul dijamin bisa masuk lebih cepat ke tempat acara dan pulangnya pun tidak terlantar. Seperti yang kemarin itu tidak bisa kita sangkal bahwa cukup banyak yang terlantar. Teman saya satu namanya Salman, itu dia dari dalam tidak bisa keluar, dia minta bus itu tutup pintunya semua, tidak banyak busnya. Kemudian dia meminta anak kecil yang ada di situ untuk semacam gojek mendadak gitu. Nah dia bisa keluar dari dalam itu,
sampai keluar kurang lebih sekitar 2 jam lah kami menunggu gitu. Nah, Baik. kami mau masuk untuk menjemput, nggak boleh. Sudah ditutup. Oke. Katanya nggak bisa lagi Pak masuk. Ada beberapa itulah ya, highlight dan juga catatan dari Bang Egi Catatan-catatan yang untuk perbaikan menyaksikan lepas langsung dari di rasa bangga sirkuit. dan terima Betul. kasih. Ya. Iya, ini sudah bergabung bersama kami Bang Ege, ada Pak Zulkifli Mansyah ini, Gubernur NTB. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gub. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Pak Gub. Yang terhormat Bapak Gubernur kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Gub, mungkin sudah ada catatan evaluasi ya dari penyelenggaraan MotoGP kemarin dan juga beberapa poin tadi mungkin juga Pak Gub sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Ege. Gimana responnya Pak Gubernur? Jadi sekarang kan dunia kita ini sudah berbeda ya. Sejak semalam dengan sosial media, apa yang dikeluhkan masyarakat atau mereka yang berada di area MotoGP itu sudah akan diketahui. Dan ini kalau kita menyaksikan World Superbike kemarin ya, itu banyak feedback, kemudian kita perbaiki, dan ini juga harus diingat, ini kan event pertama kali. Ya. Dan kemarin misalnya masalah yang terlantar atau keterlambatan penjemputan memang nggak bisa dihindari, karena bus yang tersedia itu juga ketika ngangkut penumpang dari sirkuit ke Mataram itu kena juga macet gitu. Nah, jadi ada terlambat untuk baliknya, sehingga mungkin masyarakatnya sudah lapar, hujan, kemudian jadi ekspresinya kesal itu satu hal yang wajar. Dan seperti disampaikan oleh teman-teman semua, ini jadi feedback konstruktif buat kami untuk lebih mengelola persoalan transportasi ini di Superbike bulan November, bahkan event sebelumnya, karena pasti juga akan dikunjungi ribuan penonton juga. Yang kedua, yang menjadi concern kami tentu persoalan ini kemarin itu tidak maksimal karena terus terang itu melebihi ekspektasi kita jumlah penonton dan jumlah kendaraannya. Jadi kendaraan pribadi yang masuk berasal dari seluruh daerah di Indonesia ini banyak sekali, sehingga memang menyebabkan yang tadinya dianggap tidak macet jadi macet, yang menjadi kendala kemudian lancarnya lalu lintas seperti yang kita lakukan. Dan yang terakhir dari analisa kita itu, kalau ada kemacetan misalnya bus karena persoalan rusak misalnya, rupanya tidak semua pun sudah dicek, ada juga yang rusak. Nah, ketika bus yang besar ini macet di jalan, dia akan menghambat arus lalu lintas. Oleh karena itu ke depan mungkin perlu dicari cara kalau ada yang macet. Kalau di Jakarta kan banyak derek-derekan. Kalau kemarin memang tidak memadai jumlah penderekannya, mudah-mudahan ke depan bisa ditambah lebih banyak lagi. Kira-kira begitu, jadi sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan, tapi ini event yang akan bersinambung minimal 10 tahun yang akan datang. Tentu gradual improvement akan terus dilakukan, sehingga perbaikan-perbaikan mudah-mudahan akan memuaskan kita pada nanti. Amin. Nah itu dia Pak Gub, tentu kita juga cukup apresiasi, berterima kasih juga untuk Pak Gub dan juga jajaran di sana karena gelaran MotoGP kemarin berlangsung dengan cukup berhasil, sukses lah ya. Karena ini kan sirkuit kelas dunia. Nah pertanyaannya Pak Gub, seperti judul kita pagi hari ini juga, setelah itu akan ada apa? Apakah kemudian harus menunggu lagi gelaran MotoGP atau tadi Bapak sempat sampaikan 10 tahunan begitu ya? Kira-kira pandangan ke depan atau ekspektasi akan seperti apa Pak dengan sirkuit ini? Jadi sirkuit ini supaya bagus harus sering dilakukan untuk balapan. Itu masukan dari riders atau pembalap-pembalap. Karena kalau jarang digunakan dia akan berdebu dan kualitas aspalnya itu akan mengalami degradasi. Nah oleh karena itu Pak Erick Thohir juga Pak Jokowi sudah meminta kepada ITDC, Indonesia Tourist Development Corporation ini, destination yang akan mengelola sirkuit ini untuk membuat international event. Dan sekarang banyak sekali nanti event-event yang akan dilakukan bila perlu, setiap minggu ada, setiap bulan gitu, sehingga Motor City, ya itu istilahnya Pak Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri kita, akan mempositioningkan Mandalika itu sebagai Motor City. All activities related to motor will be there. Nah oleh karena itu mungkin dalam waktu tidak terlampau lama setelah ini, akan ada perubahan cukup signifikan bagaimana mengelola kawasan Mandalika di masa yang akan datang. Yang jelas, bulan Juni ini, NTB juga akan jadi host dari MXGP, Motor Cross GP, seperti Motor GP ini, tapi Motor Crossnya. Tapi itu akan ada di Samota, di Pulau Sumbawa ya, tidak kalah ramainya, tidak kalah hebohnya. Mudah-mudahan pengalaman kita mengelola Motor GP di Lombok ini akan jadi feedback yang baik untuk
MXGP di Pulau Sumbawa. Yang jelas nanti akan ada untuk keempat rodanya mobil kita akan segera berkoordinasi dengan ini supaya izin untuk menyelenggarakan event 4 roda selain motor akan ada di Mandalika sehingga betul-betul ramai nanti di Mandalika. Oke. Nah, Pak Gub, ini kan pengelolaan memang di bawah ITDC gitu ya kalau Mandalika ini. Tapi untuk aset kemudian pengelolaan jangka panjang perawatannya setelah MotoGP ini menjadi tanggung jawab siapa ya Pak Gub? Kan kita juga nggak pengen nih aset negara Mandalika ini terbengkalai begitu. Betul. Nah ini juga sudah ada waketum dari IMI Pusat, ini ada Bang Rifat Sungkar. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Bang Rifat. Pak Gub juga ditahan dulu jawabannya, kita akan kembali usai jeda sesaat lagi.